Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang orang-orang yang boleh tidak puasa dan cara menggantinya pada pelajaran fikih kelas 3 SD. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam mengerjakan puasa penuh selama 30 hari. Puasa hukumnya wajib bagi kita orang Islam. Puasa sendiri termasuk ke dalam rukun Islam. Akan tetapi terdapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi beberapa orang yang tidak dapat melakukan puasa. Nah, siapa saja sih orang yang boleh tidak puasa pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sakit boleh tidak puasa, karena jika dia puasa dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah dan memperlambat kesembuhannya. Bagi orang yang sedang sakit, sebaiknya berobat ke dokter dan menuruti nasihat dokter supaya dia cepat sembuh dan bisa melaksanakan ibadah puasa kembali. Yang kedua adalah musafir. Musafir artinya orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan boleh untuk meneruskan atau membatalkan puasanya jika ia khawatirkan ia tidak mampu dalam menjalankan puasa. Nah, perjalanan yang dilakukan minimal berjarak 3 farsah ya teman-teman. 3 farsah sama dengan 80,64 km. Maka boleh untuk kita tidak puasa. Yang kedua, perjalanannya yang diperbolehkan seperti halnya mencari nafkah, berdagang, mencari ilmu, menjenguk orang tua. Nah, itu contoh perjalanan yang diperbolehkan dalam Islam, bukan perjalanan yang maksiat. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta atau dalam keadaan yang lemah. Nah, di sini orang yang sudah tua tentu menunaikan ibadah puasa mungkin sangatlah berat. Hal ini karena kondisi fisiknya yang sudah lemah dan tidak berdaya. Maka bagi orang tua tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Yang keempat, orang yang hamil dan menyusui. Orang yang sedang hamil perlu menjaga kesehatannya agar janin yang dikandungnya juga sehat. Nah, demikian juga anak yang masih menyusui kepada ibunya. Bayi tersebut pasti memerlukan banyak air susu dari ibunya yang sehat juga. Yang terakhir adalah wanita yang haid dan nifas. Haid adalah wanita yang keluar darah dari kemaluannya dalam keadaan sehat. Nah, ketika wanita sedang haid, maka puasanya tidak akan sah karena dia sedang dalam keadaan haid. Nifas adalah darah yang keluar pada wanita setelah ia melahirkan. Nah, sama halnya dengan haid, apabila orang yang nifas ini tidak boleh melaksanakan puasa sebab dalam keadaan hadas. Nah, dari sini paham ya golongan orang-orang yang boleh tidak puasa. Selanjutnya cara mengqadha puasa. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui ya, ada 5 orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama sakit, maka cara menggantinya adalah dengan mengqadha. Qadha di sini artinya mengganti puasa yang sudah ditinggalkan. Misalkan selama sakit 3 hari dan tidak puasa selama 3 hari, maka kita wajib mengganti di lain hari dengan berpuasa selama 3 hari. Yang kedua, orang yang musafir tadi cara menggantinya adalah dengan mengqadha atau mengganti puasa di hari lain.
Yang ketiga, orang yang tua. Nah, karena orang tua di sini sudah tidak mampu untuk berpuasa lagi, tidak memungkinkan untuk berpuasa lagi, maka cukup dengan membayar fidyah. Nah, fidyah ini artinya bersedekah, teman-teman. Bersedekah kepada fakir miskin selama berapa hari yang ia tinggalkan. Fidyah dibayar setiap hari yang jumlahnya 3/4 beras atau 6 ons beras, atau bisa juga dengan menggantinya dengan makanan lain yang mengenyangkan perut, atau bisa juga diganti dengan uang yang senilai dengan. Kemudian ibu hamil dan menyusui, cara mengganti puasanya adalah bisa dengan mengqadha atau membayar fidyah ya, seperti yang tadi Ustazah jelaskan. Yang terakhir, haid dan nifas. Nah, wanita yang sedang haid dan nifas ini wajib untuk mengganti puasanya dengan mengqadha di hari lain. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana orang yang telah sembuh dari sakitnya tapi dia belum sempat mengqadha puasanya, lalu ia meninggal dunia? Puasanya dapat digantikan oleh anggota keluarga yang lain. Bisa juga dengan membayarkan fidyah yang diambil dari harta peninggalannya sesuai ketentuan. Nah, demikian tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.